Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Diva Salam Putri. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, NIM 190181159. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang konsep kepemimpinan dalam organisasi. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada latar belakang sejarah timbulnya kepemimpinan. Sejak nenek moyang dahulu kala, kerjasama dan saling melindungi telah muncul bersama-sama dengan peradaban manusia. Kerjasama tersebut muncul pada tata kehidupan sosial masyarakat atau kelompok-kelompok manusia dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya, menentang kebuasan binatang, dan menghadapi alam sekitarnya. Selanjutnya kita masuk pada sebab-sebab timbulnya kepemimpinan. Ada beberapa pendapat mengenai sebab-sebab timbulnya kepemimpinan. Antara lain, yang pertama, teori genetis. Teori ini menyatakan pada dasarnya pemimpin itu tidak dibuat, melainkan lahir sebagai pemimpin dan sudah ada sejak dia lahir. Dan yang kedua, memang sudah ditakdirkan jadi pemimpin. Kedua, teori sosial. Teori ini menyatakan seorang pemimpin harus ditetapkan dan dibentuk, dengan kata lain tidak lahir begitu saja. Setiap orang dapat jadi pemimpin. Sedangkan teori ketiga yaitu teori ekologi. Teori ini muncul sebagai reaksi dari kedua teori di atas, menyatakan bahwa seorang akan sukses sebagai pemimpin jika sejak lahir sudah memiliki bakat kepemimpinan. Kemudian bakat itu dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntunan ekologinya atau lingkungan. Selanjutnya kita masuk pada pengertian kepemimpinan. Beberapa pendapat para ahli tentang kepemimpinan mengandung pengertian dan makna yang sama. Antara lain dikemukakan oleh Sutarto yang berbunyi kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita masuk pada tipe dan gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu tipe karismatik. Kedua, tipe paternalistik. Ketiga, tipe otoriter. 4, tipe militeristik. 5, tipe demokrasi. Dan itu yang terakhir. Selanjutnya, syarat-syarat kepemimpinan. Ada 3 hal penting dalam konsepsi kepemimpinan, antara lain kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri kepemimpinan yang baik. Gerungan menjelaskan bahwa seorang pemimpin paling tidak harus memiliki 3 ciri, yaitu penglihatan sosial, artinya suatu kemampuan untuk melihat dan mengerti gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat sehari-hari. 2, kecakapan berpikir abstrak. Dalam arti seorang pemimpin harus mempunyai otak yang cerdas, intelijensi yang tinggi. Jadi seorang pemimpin harus dapat menganalisa dan memutuskan adanya gejala yang terjadi dalam kelompoknya, sehingga bermanfaat dalam tujuan organisasi. Ketiga, keseimbangan emosi. Orang yang mudah naik darah, membuat ribut menandakan emosinya belum mantap dan tidak memiliki keseimbangan emosi. Selanjutnya kita masuk pada pemimpin formal dan informal. Pemimpin formal adalah orang yang dalam sebuah organisasi ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajibannya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Ciri-ciri pemimpin formal. Pertama, berstatus sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh yang berwenang. Kedua, memperoleh dukungan dari organisasi formal dan mempunyai atasan. Ketiga, harus memenuhi persyaratan formal.
Keempat, mendapat kenaikan pangkat. Kelima, dapat dimutasikan. Keenam, memperoleh imbalan akan balas jasa material imaterial. Selanjutnya, bila melakukan kesalahan dapat dikenai sanksi atau hukuman. Dan terakhir, selama menjadi pemimpin berhak mengatur sepenuhnya organisasi yang dipimpinnya. Kedua, pemimpin informal. Pemimpin informal ialah seorang yang tidak secara resmi diangkat sebagai pemimpin, tetapi merupakan kehormatan biasanya karena mempunyai kelebihan ditunjuk sebagai pemimpin sehingga mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok. Ciri-ciri pemimpin informal yaitu masyarakat atau kelompok mengakui dirinya sebagai pemimpin. Tidak ada pengangkatan resmi sebagai pemimpin, tidak dapat dimutasi, tidak punya atasan. Jika melakukan kesalahan tidak dikenai hukuman, hanya kurang kepercayaan terhadap dirinya, dan yang terakhir tidak mendapat balas jasa. Selanjutnya kita masuk ke pemimpin menurut pandangan kuno dan modern. Pada zaman dahulu, orang yang dipilih menjadi pemimpin adalah orang yang mempunyai kelebihan segala-galanya dari yang dipimpinnya. Contoh, paling kuat, berani, berpengalaman, cerdik, dan sebagainya. Pemimpin harus mampu memenuhi dan melayani kebutuhan kelompok. Seorang pemimpin harus mampu melakukan segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan kelompok. Selanjutnya, pendekatan kepemimpinan. Yang pertama, pendekatan sifat. Dalam pendekatan sifat, timbul pemikiran bahwa pemimpin itu dilahirkan. Pemimpin bukan dibuat. Adapun sifat-sifat yang baik yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu: pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, cakap, cerdik dan jujur. Ketiga, sehat jasmani dan rohani. Keempat, tegas, berani, disiplin, dan efisien. Kelima, bijaksana dan manusiawi. Keenam, berilmu. 7, bersemangat tinggi. 8, berjiwa matang dan berkemauan keras. 9, mempunyai motivasi kerja tinggi. 10, mampu berbuat adil. 11, mampu membuat rencana dan keputusan. 12, memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Dan yang terakhir, mendahulukan kepentingan orang lain. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku adalah keberhasilan dan kegagalan seorang pemimpin itu dilakukan oleh gaya bersikap dan bertindak pemimpin yang bersangkutan. Ketiga, pendekatan kontingensi. Dalam pandangan ini dikenal dengan sebutan one best way atau satu yang terbaik. Artinya, untuk mengurus suatu organisasi dapat dilakukan dengan paralel tunggal untuk segala situasi. Selanjutnya, pendekatan terpadu. Searle dan Blanchard memadukan berbagai teori ke dalam pendekatan kepemimpinan situasional dengan maksud menunjukkan kesamaan daripada perbedaan di antara teori-teori tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada konflik dan kepemimpinan. Pengertian konflik adalah suatu organisasi atau hubungan antara kelompok, merupakan suatu yang tidak dapat dihindarkan. Bentuk konflik, ada 3 macam bentuk konflik. Yang pertama, konflik dalam kelompok. Kedua, konflik antar organisasi. Dan ketiga, konflik antar kelompok. Merangsang timbulnya konflik. Konflik dapat berlangsung dalam setiap tingkat dalam struktur organisasi masyarakat. Konflik tidak dapat dihindari dan tidak dapat dihilangkan selama manusia masih dinamis. Baiklah, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada beberapa kesalahan dalam pengucapan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.